Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Aina Salsabila dengan NIM 11 akan mempresentasikan beberapa bab mata kuliah jaringan komputer untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung saja, pokok pembahasan kali ini ada 6. Yang pertama yaitu konsep dasar jaringan komputer dan topologi, yang kedua protokol standar jaringan komputer, yang ketiga OSI model TCP/IP layer, yang keempat perangkat standar jaringan komputer dan network by size, yang kelima media transmisi jaringan komputer, dan terakhir adalah praktek terminasi kabel UTP. Bab pertama yaitu konsep dasar jaringan komputer dan topologi. Pengertian dari jaringan komputer sendiri adalah sekelompok komputer yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya seperti printer atau internet. Tujuan utama jaringan adalah memungkinkan komunikasi dan berbagi informasi secara efisien. Komponen dari jaringan komputer sendiri ada 5. Yang pertama yaitu klien. Pengertian dari klien adalah perangkat yang meminta layanan dari server. Yang kedua adalah server. Server sendiri ini adalah komputer yang menyediakan layanan atau sumber daya bagi perangkat lain. Yang ketiga yaitu media transmisi. Media transmisi ini seperti kabel, fiber optik, atau internet, dan atau tanpa kabel seperti WiFi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Yang keempat adalah switch. Switch ini adalah alat yang menghubungkan beberapa perangkat di jaringan untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah router. Router adalah perangkat yang menghubungkan jaringan yang berbeda dan mengarahkan lalu lintas data. Selanjutnya yaitu konsep dasar topologi jaringan. Konsep dasar topologi jaringan adalah tata letak fisik atau logis dari perangkat yang terhubung di dalam jaringan. Topologi menentukan bagaimana perangkat berkomunikasi satu sama lain. Jenis-jenis topologi jaringan ada 5. Yang pertama topologi bus, yang kedua topologi ring, yang ketiga topologi mesh, yang keempat topologi star, dan yang terakhir topologi hybrid. Topologi bus sendiri adalah topologi yang memungkinkan semua perangkat terhubung pada satu kabel utama. Kelebihannya mudah diatur dan biayanya rendah. Sedangkan kekurangannya, jika kabel utama rusak, maka seluruh jaringannya juga akan terganggu. Yang kedua ada topologi ring. Topologi ring ini memungkinkan semua perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran tertutup. Kelebihannya, data mengalir satu arah dan mengurangi tabrakan data. Sedangkan kekurangannya, yaitu jika satu perangkat atau koneksinya gagal, maka seluruh jaringannya itu akan terganggu. Yang ketiga ada topologi mesh. Topologi mesh ini memungkinkan setiap perangkat terhubung ke semua perangkat lainnya. Kelebihannya sangat handal jika satu jalur gagal maka masih ada jalur yang lain. Sedangkan kekurangannya biaya instalasinya mahal dan konfigurasinya rumit. Yang keempat ada topologi star. Topologi star ini adalah topologi yang memungkinkan perangkat terhubung ke pusat seperti switch atau hub. Kelebihannya jika satu perangkat gagal maka jaringan yang lain akan tetap berjalan. Sedangkan kekurangannya ketergantungan pada perangkat yang pusat. Yang terakhir adalah topologi hybrid. Topologi hybrid ini adalah topologi kombinasi dari 2 atau lebih topologi dasar, seperti bus, star, dan juga ring. Kelebihannya fleksibel untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang lebih kompleks, sedangkan kekurangannya lebih sulit diatur dan lebih mahal. Topologi hybrid ini lebih mahal dari topologi mesh. Selanjutnya yaitu protokol dasar jaringan komputer. Untuk pengertian protokol jaringan komputer sendiri adalah aturan dan prosedur yang mengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Protokol ini memastikan bahwa data yang dikirim dan diterima dapat diinterpretasikan dengan benar. Fungsi dari protokol dalam jaringan. Fungsi yang pertama yaitu mengatur aliran data. Maksudnya itu protokol membantu mengatur bagaimana data dikirim dan juga diterima. Yang kedua, error checking. Protokol ini memverifikasi bahwa data yang diterima adalah data yang benar. Yang keempat adalah keamanan.
Maksudnya itu, protokol tertentu menawarkan enkripsi untuk menjaga keamanan data selama transmisi. Dan yang terakhir ada pengendalian akses. Pengendalian akses ini mengatur perangkat mana yang bisa mengakses jaringan dan kapan mengakses jaringan. Protokol jaringan populer. Di antaranya protokol jaringan yang populer, yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol. Protokol ini memastikan transmisi data yang dapat diandalkan antara dua perangkat. Jadi data dikirimkan dalam bentuk paket dan dipastikan diterima dalam urutan yang benar. Yang kedua ada IP atau Internet Protocol. Protokol ini mengatur penyelamatan dan routing paket data agar bisa mencapai tujuan. Digunakan bersama dengan TCP dalam protokol TCP/IP. Yang ketiga ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP ini adalah protokol untuk mengakses dan mentransfer data di web dan digunakan dalam protokol informasi antara server dan juga browser. Yang keempat ada HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS ini adalah versi aman dari HTTP, menggunakan ekspresi SSL atau TLS untuk mengamankan komunikasi. HTTP ini digunakan pada situs yang membutuhkan keamanan, seperti perbankan dan juga e-commerce. Selanjutnya yaitu FTP atau File Transfer Protocol. FTP ini digunakan untuk mengirimkan dan menerima file antar perangkat di jaringan dan memungkinkan pengguna untuk mengunggah, mengunduh, dan mengelola file di server jarak jauh. Selanjutnya ada SMTP. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah protokol standar untuk mengirim email di jaringan internet. Jadi mengirimkan pesan email dari pengirim ke server dan dari server ke penerima. Yang ketujuh ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP ini mengotomatisasi penugasan alamat IP kepada perangkat di jaringan. Jadi memungkinkan perangkat untuk menerima alamat IP secara otomatis tanpa pengaturan manual. Yang terakhir ada DNS atau Domain Name System. DNS ini menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Jadi mengelola dan menyelesaikan nama domain untuk akses yang lebih mudah di internet dan bisa dibaca oleh perangkat jaringan yang lain. Selanjutnya yaitu bab OSI model TCP/IP layer. Pengertian dari OSI model adalah model referensi yang dikembangkan oleh ISO untuk standarisasi fungsi komunikasi dalam jaringan komputer. Model OSI ini memiliki 7 lapisan yang menguraikan fungsi jaringan dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Fungsinya untuk memastikan interoperabilitas antara perangkat dari vendor yang berbeda dan memecah komunikasi jaringan menjadi lapisan-lapisan logis. Jadi, OSI model ini memiliki 7 lapisan, seperti yang ada gambar di atas ini ada 7 lapisan yang berbeda. Nah, 7 lapisan ini adalah lapisan fisik, lapisan data link, lapisan jaringan, lapisan transport, lapisan sesi, lapisan presentasi, dan lapisan aplikasi. Lapisan fisik ini adalah lapisan yang menangani transmisi bit mentah melalui media fisik seperti kabel atau nirkabel. Yang kedua, lapisan data link. Lapisan data link ini untuk menangani pengiriman data antara dua perangkat yang terhubung secara langsung. Yang ketiga, lapisan jaringan atau network layer. Ini menyediakan alamat logis, IP address, dan melakukan routing data antar jaringan. Yang keempat, ada lapisan transport. Lapisan ini menjamin keandalan pengiriman data melalui pengontrolan kesalahan dan flow control. Yang kelima ada lapisan sesi atau session layer. Lapisan ini mengelola sesi komunikasi antar aplikasi di perangkat yang berbeda. Dan yang keenam ada lapisan presentasi. Lapisan ini menangani format data, enkripsi, dan juga kompresi. Dan yang terakhir yaitu lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi ini adalah lapisan yang menyediakan antarmuka langsung antara aplikasi pengguna dan jaringan, misalnya HTTP atau FTP. Selanjutnya yaitu konsep TCP/IP layer. Konsep ini adalah protokol standar untuk komunikasi jaringan di internet, memiliki 4 lapisan berbeda dari 7 lapisan OSI, tetapi berfungsi untuk mencapai hal yang sama. Fungsinya yaitu
untuk menyediakan protokol yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi melalui jaringan yang luas seperti internet. Jadi kalau si model itu memiliki 7 lapisan, maka TCP/IP ini memiliki 4 lapisan. Seperti yang ada di gambar ini, ada network access, ada internet, transport, dan juga application. Nah, lapisan network interface atau link layer ini adalah lapisan yang mengatur cara data dikirimkan secara fisik antara perangkat di jaringan yang sama. Contohnya itu internet dan juga WiFi. Yang kedua ada internet layer. Internet layer ini bertanggung jawab untuk pengalamatan dan routing paket data antar jaringan. Protokol utamanya yaitu IP atau Internet Protocol. Yang ketiga ada transport layer. Transport layer ini adalah lapisan yang mengatur pengiriman data antara dua sistem dan memastikan data dikirim secara andal. Dan yang terakhir ada application layer. Application layer ini adalah lapisan yang menyediakan layanan aplikasi untuk pengguna akhir. Protokol utamanya HTTP, FTP, dan juga SMTP. Bab selanjutnya yaitu perangkat jaringan, komputer, dan network by size. Pengertian dari perangkat jaringan komputer sendiri adalah komponen yang memungkinkan komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data dalam jaringan. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu perangkat keras jaringan atau hardware dan perangkat lunak jaringan atau software. Jenis perangkat keras jaringan atau hardware itu ada 9, ada router, switch, hub, access point, modem, server, firewall, NIC, dan juga kabel jaringan. Router ini adalah jenis perangkat jaringan yang menghubungkan dua atau lebih jaringan dan mengarahkan lalu lintas antar jaringan. Dan untuk switch sendiri itu perangkat keras jaringan yang menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal dan meneruskan data ke perangkat tujuan yang secara cerdas. Yang ketiga ada hub. Hub ini mengirim data ke semua perangkat dalam jaringan tanpa memedulikan tujuan, kurang efisien dibandingkan dengan switch. Yang keempat adalah access point. Access point ini perangkat yang memungkinkan perangkat dari kabel untuk terhubung ke jaringan kabel. Yang kelima ada modem. Modem ini mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog dan sebaliknya untuk komunikasi internet. Yang keenam ada server. Server ini komputer atau perangkat yang menyediakan layanan untuk perangkat lain dalam jaringan, seperti file server, web server. Yang ketujuh ada firewall. Firewall adalah perangkat keamanan yang memfilter lalu lintas masuk yang keluar berdasarkan aturan yang ditetapkan. Perangkat ini untuk melindungi jaringan dari ancaman. Yang kedelapan ada NIC atau Network Interface Card. Perangkat keras ini memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan. Dan yang terakhir ada kabel jaringan. Kabel jaringan ini adalah media fisik yang menghubungkan perangkat dalam jaringan. Contohnya adalah kabel internet. Selanjutnya yaitu jenis jaringan berdasarkan ukuran atau network by size. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, yang kedua ada LAN, Local Area Network, yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, dan yang terakhir ada WAN, Wide Area Network. PAN atau Personal Area Network adalah jaringan berskala kecil yang digunakan untuk komunikasi pribadi, biasanya menggunakan teknologi nirkabel seperti Bluetooth atau Wi-Fi. Contoh komunikasinya adalah antara smartphone dan juga headset Bluetooth. Yang kedua ada LAN, Local Area Network. LAN ini mencakup area yang terbatas, biasanya dalam satu gedung atau kampus. Contohnya digunakan untuk berbagi sumber daya seperti printer, file, dan juga koneksi internet. Kelebihan dari LAN ini kecepatannya tinggi dan biayanya rendah. Selanjutnya ada MAN. MAN atau Metropolitan Area Network ini mencakup area yang lebih besar daripada LAN. Biasanya mencakup beberapa gedung dalam satu kota dan digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN dalam wilayah geografis yang luas. Contohnya, jaringan antar kampus universitas di satu kota. Yang terakhir adalah WAN. WAN atau Wide Area Network adalah mencakup area yang sangat luas, bisa antar kota, negara, bahkan antar benua. Contohnya adalah internet.
WAN menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh seperti fiber optik, satelit, dan laser lines. Dan di atas ini adalah gambar-gambar dari LAN, network, dan juga WAN. Bab selanjutnya yaitu media transmisi jaringan komputer. Pengertian dari media transmisi adalah media atau jalur fisik yang digunakan untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan komputer. Jenis media transmisi dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu media transmisi berkabel atau wired, dan yang kedua ada media transmisi nirkabel atau wireless. Nah, yang di samping ini adalah contoh dari media transmisi. Selanjutnya ada media transmisi berkabel atau wired. Media transmisi berkabel ini adalah media yang menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Contohnya yang pertama ada twisted pair. Twisted pair ini adalah kabel yang terdiri dari dua kawat tembaga yang diisolasi dan diperinter bersama untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Jenisnya ada LTP dan juga STP. Yang kedua ada kabel koaksial. Untuk yang twisted pair ini kelebihannya mudah dipasang dan biayanya relatif murah, sedangkan kekurangannya jarak transmisinya terbatas dan rentan terhadap interferensi elektromagnetik. Yang kedua, kabel koaksial. Kabel koaksial ini adalah kabel yang terdiri dari konduktor pusat, isolasi plastik, dan pelindung logam untuk mengurangi interferensi. Gunaannya digunakan untuk televisi kabel dan jaringan broadband. Kelebihannya tahan terhadap interferensi elektromagnetik dan kapasitas bandwidth lebih tinggi dibandingkan dengan twisted pair. Kekurangannya lebih sulit dipasang dan lebih mahal dibandingkan dengan twisted pair dan tidak cocok untuk jaringan lokal skala yang besar. Yang terakhir ada fiber optik. Fiber optik ini adalah kabel yang terbuat dari serat baja atau plastik yang mengirimkan data dalam bentuk cahaya, bukan dalam bentuk sinyal listrik. Jenisnya ada single model fiber dan multi model fiber. Kelebihannya, kapasitas bandwidth-nya sangat tinggi, kecepatan transmisinya sangat cepat, dan tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik. Sedangkan kekurangannya, biaya pemasangannya mahal, serta lebih rapuh dibandingkan dengan kabel tembaga. Di atas sini ada gambar-gambarnya, ada gambar twisted pair, gambar kabel koaksial, dan juga gambar kabel fiber optik. Selanjutnya yaitu media transmisi nirkabel atau wireless. Media transmisi nirkabel adalah media yang mengirimkan data melalui sinyal elektromagnetik tanpa menggunakan kabel fisik. Contohnya yaitu kabel radio, infrared, microwave, dan juga satelit. Nah, gelombang radio ini adalah media transmisi yang menggunakan gelombang radio frekuensi rendah hingga tinggi untuk komunikasi jarak dekat hingga jarak jauh. Contohnya itu untuk kegunaan Wi-Fi, Bluetooth, dan juga jaringan seluler. Kelebihannya mudah diimplementasikan, jangkauannya luas, serta terutama pada jaringan seluler. Kekurangannya rentan terhadap interferensi dari perangkat lain, serta kecepatan transfernya lebih rendah dibandingkan fiber optik. Yang kedua ada infrared. Infrared ini media transmisi yang menggunakan cahaya inframerah untuk mengirimkan data dalam jarak dekat. Misalnya digunakan dalam remote control, transfer data antar perangkat elektronik. Kelebihannya biayanya murah dan tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik. Sedangkan kekurangannya jarak transmisinya sangat pendek dan membutuhkan garis pandang langsung antar perangkat. Yang ketiga ada microwave. Microwave ini gelombang mikro dengan frekuensi tinggi yang digunakan untuk transmisi jarak jauh tanpa kabel. Penggunaannya untuk komunikasi satelit, jaringan telekomunikasi jarak jauh. Kelebihannya kapasitas data besar dan dapat menempuh jarak jauh. Sedangkan kekurangannya rentan terhadap kondisi cuaca seperti hujan atau kabut. Dan biaya instalasinya tinggi. Untuk satelit ini hampir sama dengan microwave. Dan di atas ini ada beberapa gambar seperti gambar sinyal wifi ini, contoh dari gelombang radio, gambar remote ini contoh dari infrared, dan gambar satelit. Tuh.
Selanjutnya yaitu praktek terminasi kabel UTP. Nah, langkah-langkahnya untuk yang pertama yaitu potong dan kupas kabel UTP. Yang kedua, pisahkan dan urutkan kabel berdasarkan warna. Yang ketiga, masukkan kabel ke konektor. Yang keempat, crimping kabel. Dan yang kelima, uji kabel dengan kabel tester. Di sini ada bahan dan juga alatnya. Nah, yang pertama itu harus dipotong dulu lapisan luarnya. Lapisan luar kabel ini dipotong menggunakan alat seperti yang warna kuning sama warna hitam oranye ini. Jadi dipotong dulu yang luar, tapi jangan sampai kabel yang di dalam itu terputus. Nah, setelah seperti ini dipisahkan dulu kabel-kabel yang bertautan itu dipisahkan dan dipasangkan dengan sesuai standar yang diinginkan. Misalnya, standar seperti T568B yang lebih sering digunakan itu urutannya putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Jadi setelah diurutkan ini, nah, potong ujungnya untuk meratakan ukurannya. Jadi diratakan dulu ukuran kabelnya, setelah diurutkan itu baru dipotong, kemudian dimasukkan ke tempatnya. Tempat atau konektor ini dipasangkan sesuai dengan urutan warnanya. Dari putih orange sampai ke yang coklat itu tadi. Kemudian konektor ini dijepit untuk dikuatkan agar konektor ini tidak lepas. Nah, setelah selesai maka akan diuji ke dalam kabel tester. Diuji kalau sudah bisa menyala maka ini sudah benar itu. Jadi dipastikan bahwa setiap pin itu terhubung dengan benar sehingga tidak ada kesalahan terminasi atau konsleting. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.